Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Apa sih sebenarnya analisis regresi linier sederhana? Jadi analisis regresi linier sederhana itu adalah merupakan sebuah analisis untuk mengetahui hubungan secara linier antara variabel independen atau variabel X dengan variabel yang dependen atau variabel Y. Independen artinya bebas ya, sementara yang dependen artinya yang terikat. Datanya biasanya berupa data yang berskala interval atau rasio, baik itu yang variabel X maupun yang variabel Y. Kemudian rumusnya untuk persamaannya itu nanti adalah Y sama dengan A plus B X, di mana Y itu adalah variabel dependen, X itu merupakan variabel independen, A itu merupakan nilai konstanta. Jadi apabila nilai Y-nya apabila X-nya sama dengan 0 itu berapa. Kemudian B adalah koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan ataupun penurunan. Dalam analisis regresi linier sebenarnya ada 3 hal yang akan kita ukur nanti dalam uji SPSS. Hal yang pertama adalah hubungan kedua variabel, apakah hubungannya itu lemah atau kuat, dan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, model persamaan regresinya linier atau tidak, dan yang terakhir adalah model persamaan regresi liniernya berdasarkan rumus yang tadi, yang Y sama dengan A plus B X. Jadi bagaimana nanti persamaan garis liniernya. Apabila kalian kurang paham terkait masalah linier, jadi di sini ada 4 contoh terkait tentang grafik linier. Jadi grafik linier itu grafik yang membentuk garis lurus, baik itu berupa kemiringan yang positif, atau kemiringan negatif, atau kemiringan 0, atau kemiringan tak tentu. Jadi selama nanti grafiknya membentuk garis kayak gini, maka itu disebut dengan grafik linier. Sebagai contoh, di sini ada sebuah soal. Udin ingin melakukan penelitian terkait hubungan antara jarak dari rumah ke sekolah dan hasil belajar siswa di SMP 10 Tarakan. Jadi kalau di uji regresi itu yang ditekankan adalah hubungannya. Jadi di sini ada 11 orang anak yang diteliti, baik dari jarak ke rumah ke sekolah dan juga hasil belajar. Kita akan mencoba memasukkan data ini ke dalam SPSS. Oke, kita buka dulu SPSS-nya. Kita tinggal masukkan aja jarak. Kemudian yang kedua adalah hasil belajar. Karena di sini tidak ada pengelompokan, jadi tidak usah diberikan kelompok seperti pada uji analisis varian ataupun uji T. Jadi kita cukup langsung mengisi nilainya. Jadi kita langsung masuk ke data view dan kita masukkan data yang tadi. Oke, datanya udah dimasukkan. Selanjutnya kita akan coba menghitung analisis regresi linier dari data ini. Caranya sama aja kayak minggu lalu. Jadi kita akan mulai menghitung data ini berdasarkan analisis regresi linier sederhana. Caranya adalah analyze, kemudian kalian pilih regression, kemudian kalian pilih linear. Setelah masuk, sekarang coba kalian masukkan data yang dependen dan independen. Tadi soalnya adalah pengaruh jarak dari sekolah ke rumah. Jadi jarak dari sekolah ke rumah itu merupakan variabel independen atau variabel bebasnya atau variabel X-nya di sini. Kemudian
hasil belajar itu merupakan variabel dependen atau variabel terikatnya atau variabel y. Jadi kita masukkan jarak di independen, hasil belajar di dependen. Setelah itu kita akan langsung klik OK untuk melihat output dari analisis regresi linear sederhananya. Oke, perhatikan. Jadi nanti akan ada 3 hal yang akan kita lihat di hasil output ini. Yang pertama adalah ini model summary-nya. Perhatikan, kita yang pertama melihat nilai R-nya. Di situ nilai R-nya adalah 0,885. Artinya kalau di atas setengah ya 0,5, maka hubungan kedua variabel itu kuat kalau ada di atas 0,5. Kalau ada di bawah nanti hubungan antar variabel X dan variabel Y ya, itu lemah. Jadi kalau ada di atas dia kuat, kalau ada di bawah itu lemah. Nah, di sini nilainya 0,885, artinya ini ada di atas 0,5. Setengah, bukan 0,05 ya, tapi 0,5. Kemudian kita beralih ke R square-nya. R square-nya di situ nilainya adalah 0,784. Artinya pengaruh variabel X terhadap Y. Jadi cara membacanya adalah variabel bebas atau X yang berarti itu jarak antar rumah ke sekolah itu memiliki kontribusi sebesar, karena di situ 0,784, maka dia memiliki kontribusi sebesar 78,4% terhadap variabel Y. Sementara sisanya, jadi kalau 100% dikurangi 78,4 itu sekitar, sebentar saya coba hitung dulu. Jadi kalau 78,4 dikurangi 100 itu 21,6-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi variabel X tadi itu berpengaruh sebesar 78,4%, sementara 21,6%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi seperti itu cara membacanya. Kemudian kita beralih ke tabel yang di bawahnya. Di sini kita hanya perlu fokus pada nilai sig-nya. Nah, apabila nilai sig-nya di bawah 0,05, maka persamaan regresinya merupakan persamaan regresi linear. Akan tetapi apabila sig-nya di atas 0,05, maka model regresinya tidak memenuhi linearitas atau tidak linear. Nah, karena di sini di bawah berarti dia linear. Terus yang terakhir kita akan mengecek persamaannya. Kalian hanya perlu fokus pada ini, di tabel yang ada huruf B-nya. Jadi di sini gampangnya di konstannya itu ada 118,736, sementara di bawahnya minus 3,010. Jadi persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 118,736 min 3,010 X. Jadi kita udah menemukan persamaan garis linearnya. Terus yang selanjutnya modelnya berupa model regresi linear, hubungannya itu kuat, dan variabel X-nya berpengaruh, memberikan kontribusi sebesar 78,4% kepada variabel Y. Jadi seperti itu. Kemudian untuk membuktikan data yang tadi itu linear, kita coba masukkan data ini ke dalam grafik ya. Kita coba buka new slide. Apakah garis tadi menunjukkan grafik yang linear atau tidak? Sekarang kita coba pilih. Jadi di PowerPoint yang tadi ya, jadi kita pilih insert, kemudian pilih chart, udah itu pilih XY scatter, kita pilih yang scatter. Jadi kita tinggal masukkan data yang tadi, kalian bisa copy paste aja di sini.
Tapi usahakan, karena tadi ada berapa ya, ada 11, jadi usahakan ini ditarik dulu ke bawah, di 12 lah. Jadi kita tinggal masukkan datanya. Oke, setelah kita masukkan datanya, kita tutup, maka ini adalah titik-titik temu antara X dan Y. Sekarang kita perhatikan, trennya adalah turun seperti ini kalau kita tarik garis lurus gitu ya. Jadi dia akan membentuk garis yang seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan garis linear. Oke, tadi kan ada persamaan garis linearnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, ini gimana sih? Ya udah, kita tinggal masukkan aja di sini. Jadi, berapa persamaan garis linearnya? Persamaan garis linearnya adalah kita masukkan di hasil yang ini tadi. Kita coba balik lagi ya. Jadi hasil yang ini 11. Jadi di situ ada 118,736 min 3010. Jadi kita tinggal masukkan aja data ini ke Y sama dengan A nya itu yang 118,736 plus BX. Jadi minus karena min tadi, min 3,10 X. Jadi ini adalah persamaan garis linear untuk grafik yang ini. Jadi seperti itu. Terima kasih.